Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, awalnya kasus kematian Brigadir Yosua dikaitkan dengan kasus penembakan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Lantas, bagaimana perkembangan pemeriksaan dan penyidikan pasca prarekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan? Dan apa agenda selanjutnya dari Barreskrim Polri jelang otopsi ulang jasad Brigadir Yosua di Jambi? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan Sisilia Sinabariba yang saat ini berada di Barreskrim Polri. Selamat siang, Sisil. Pihak keluarga Brigadir Yosua mengaku sudah melayangkan surat permohonan bantuan forensik dari pihak TNI untuk membantu otopsi ulang jasad Brigadir Yosua pada Rabu mendatang. Apakah pihak kepolisian telah mengirimkan surat bantuan tersebut ke TNI, Sisil? Mencari jawaban terkait dengan pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, Abdi, kepada Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Andirian. Apakah pihak dari Mabes Polri sudah mengirimkan surat permohonan pengikutsertaan pihak TNI dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang Brigadir J? Sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban tersebut. Apakah memang sebenarnya sudah ada komunikasi resmi yang terjalin antara pihak TNI maupun pihak dari Polri? Tentu ini menjadi penting, Abdi dan juga pemirsa, mengingat pada akhir pekan kemarin Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sempat mengungkapkan bahwa belum ada komunikasi resmi yang terjalin antara dua instansi ini terkait dengan pengikutsertaan dokter dari pihak TNI dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang Brigadir Joshua pada Rabu besok. Meski demikian, memang Jenderal Andika Perkasa menegaskan pihaknya sudah siap dari segi sumber daya manusianya dengan menyiapkan dokter forensik berinisial F dari RSPAD Gatot Subroto. Dokter F ini memang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang juga sempat disebut oleh Dirtipidum akan diikutsertakan dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang dari jenazah almarhum Brigadir Joshua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menegaskan jika memang nanti sudah ada komunikasi resmi ataupun formal antara kedua instansi ini, Dr. F diharapkan dapat bekerja dengan objektif, mengedepankan kaedah-kaedah ilmiah sehingga nanti memang hasilnya objektif dan juga independen dalam proses otopsinya. Hari ini atau pagi tadi kami juga mengonfirmasi kepada pihak kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua apakah sebenarnya sudah ada tim yang dibentuk, berapa dokter forensik yang akan terlibat dalam otopsi nanti ataupun Rabu besok. Pihak kuasa hukum menyatakan masih belum ada tim tersebut, dokter-dokternya juga masih belum tahu siapa saja dan berapa orang. Dan tadi juga sekali lagi ditegaskan bahwa pihak keluarga baru akan mengirimkan permohonan tersebut pada hari ini. Ini tadi dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum atau anggota kuasa hukum keluarga bernama Nelson Simanjuntak bahwa hari ini pihak keluarga baru akan menyampaikan permohonan resmi tersebut ke sejumlah instansi terkait, termasuk di dalamnya TNI dan juga pihak kepolisian. Siapa saja yang diharapkan keluarga dapat ikut serta dalam proses otopsi ataupun ekshumasi. Meskipun sebenarnya Abdi dan juga pemirsa, ketika pihak keluarga mengajukan untuk dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah almarhum Brigadir Joshua, keluarga juga telah meminta ada 13 nama dokter yang disarankan oleh pihak keluarga. Dari 13 nama tersebut, memang ada satu nama yang disepakati untuk ikut. Namun apakah satu orang ini kemudian akan tergabung dalam dokter forensik yang akan mengotopsi dari jenazah almarhum Brigadir Joshua? Ini tentu masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian ataupun tim khusus siapa saja dokter yang akan ikut dalam proses otopsi nanti. Memang otopsi ini juga menjadi tuntutan keras dari pihak keluarga untuk segera dilakukan, mengingat memang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atau yang dialami oleh Brigadir Joshua masih belum dapat terjawab sampai saat ini. Keluarga berharap tentu nanti dengan adanya otopsi ulang ini dapat menjawab segala kejanggalan-kejanggalan yang muncul sejak jenazah almarhum Joshua diserahkan kepada pihak keluarga di awal bulan Juli 2022 yang lalu. Abdi. Baik, Sisi, lantas pasca prarekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, apakah ada klarifikasi dari pihak Polri perihal pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan pelecehan dan penembakan di rumah itu? Ya, Abdi, prarekonstruksi yang dilakukan oleh pihak dari Polda Metro Jaya ini memang sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan di kawasan gedung dari Polda Metro Jaya, kemudian keesokan harinya dilakukan kembali langsung diduga di tempat kejadian perkara di rumah Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. 2 kali prarekonstruksi ini memang tidak mengikutkan saksi kunci, baik itu dari istri Verdi Sambo maupun Baradae. 2 kali prarekonstruksi ini dilakukan sepenuhnya oleh peran pengganti dari pihak penyidik karena ini masih
prarekonstruksi. Sementara ketika saksi-saksi kunci ini diikutkan, nanti dia akan diikutkan dalam proses rekonstruksi. Namun rekonstruksi ini baru kapan dilakukan masih belum keluar jadwalnya. Dari hasil prarekonstruksi kemarin memang pihak kepolisian juga turut menyertakan pihak dari Inavis, kemudian laboratorium forensik, kedokteran pihak kepolisian untuk mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah Verdi Sambo. Dan juga untuk mencocokkan keterangan dari sejumlah saksi, baik itu dari Barada Eliezer, kemudian istri dari Verdi Sambo sendiri, dan ini kemudian dicocokkan di lokasi kejadian di rumah Verdi Sambo yang memang hasilnya sampai saat ini masih terus dikalibrasi, kemudian dicocokkan dengan penemuan sejumlah barang bukti lainnya. Artinya dari hasil prarekonstruksi kemarin masih belum ada hasil yang disampaikan oleh tim khusus ataupun dari Polda Metro Jaya sebagai pihak penyidik. Perlu diketahui, Abdi dan juga pemirsa, bahwa prarekonstruksi yang kemarin dilakukan ini untuk laporan dugaan penembakan dan juga dugaan pelecehan seksual, bukan untuk laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan atau dilaporkan oleh pihak keluarga ke Barreskrim Mabes Polri. Sehingga ini juga sempat menjadi protes ataupun tidak disetujui oleh pihak keluarga. Kenapa prarekonstruksi kemarin hanya untuk dua dugaan ini, sementara dugaan pembunuhan berencana tidak dilakukan. Memang sampai saat ini sejumlah barang bukti terus didalami oleh pihak kepolisian, baik itu CCTV di bagian luar dari rumah Verdi Sambo maupun CCTV di sepanjang jalan dari Magelang ke Jakarta. Karena memang ada dugaan yang menyebut bahwa kejadian ini terjadi sepanjang perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Sekali lagi sampai saat ini proses pendalaman masih terus dilakukan oleh pihak penyidik, baik itu dari Polda Metro Jaya untuk laporan dugaan penembakan dan dugaan pelecehan seksual, maupun dari tim khusus Mabes Polri untuk dugaan pembunuhan berencana. Kita masih menunggu, Abdi, apa saja kinerja dari tim khusus sampai saat ini dan apa yang akan dilaporkan dari hasil prarekonstruksi, kemudian ada sejumlah olah TKP yang telah dilakukan, dan juga nanti siapa tim otopsi yang akan ikut serta dalam ekshumasi otopsi ulang jenazah almarhum Brigadir Joshua. Demikian, Abdi. Cecilia Sinabariba melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.